Oke, halo semuanya. Setelah sekian lama aku nggak upload video baru dikarenakan tahun kemarin itu aku disibukkan dengan kegiatan perkuliahan, jadinya nggak bisa memfokuskan untuk bikin video baru. Nah, balik lagi di video kali ini. Untuk video pertama di 2025 ini tuh aku mau bikin best book yang sudah aku baca di 2024 kemarin. Dan untuk di video kali ini aku akan menunjukkan 10 buku-buku terbaik yang sudah aku baca. Nah, cuman di sini bedanya itu aku akan menjadikan satu video ini dengan komik juga ya. Karena setelah aku cek-cek lagi di data buku yang sudah aku baca itu, ternyata komik yang aku baca di tahun 2024 kemarin itu ternyata nggak banyak-banyak banget yang aku kasih rating terlalu tinggi. Oke deh, jadi tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita mulai ke videonya. Untuk judul yang pertama, ini adalah Cinder karyanya Marissa Meyer. Buku yang pertama ini tuh adalah salah satu novel fantasi dengan sedikit sentuhan sci-fi. Bercerita tentang seorang gadis bernama Cinder yang ternyata adalah seorang cyborg atau di cerita ini digambarkan sebagai sosok setengah manusia dan setengah robot gitu deh. Kisah Cinder di sini ini mulai dipermanis ketika ada sosok pangeran yang adalah putra dari raja di tempat Cinder tinggal mulai mengenali Cinder sebagai ahli mekanik dan menawarkannya untuk berdansa. Namun siapa sangka bahwa Cinder ini dikelilingi oleh ibu tiri dan juga kakak tiri yang hendak menghalangi itu semua. Kisahnya bagus, adventure-nya dapet, fantasinya dapet, dan untuk tokoh Cinder sendiri ini aku juga suka karena dia ini meskipun perempuan tapi punya pendirian yang kuat banget. Dan memang ini tuh adalah salah satu retelling dari kisah Cinderella ya, jadi makanya mirip-mirip ya premisnya. Buku yang kedua yaitu Dunia Maya karyanya Jostein Gaarder. Nah, ini adalah novel dengan tema besarnya itu filsafat yang aku baca di sela-sela perkuliahan kemarin. Jostein Gaarder ini memang selalu menjadi penulis favoritku dan kini dia membawakan cerita yang gak kalah mind-blowingnya tentang kehidupan, percintaan yang digabungkan dengan teori evolusi. Bercerita tentang Frank, seorang ahli biologi yang pada suatu ketika ini berlibur di Pulau Taveuni dan di sana dia ini bertemu dengan pasangan kekasih bernama Anna dan juga Jose. Lambat laun Frank ini menyadari bahwa obrolan satu pasang ini kayak sedikit aneh dan sedikit janggal gitu kan. Dan itulah asal muasal segala topik filsafat yang akan kamu temukan di novel ini. Lagi-lagi novel ini ada plot twistnya yang nggak kalah mengagumkan, disertai dengan knowledge baru yang aku dapetin. Salah satunya yaitu teori keselarasan alam atau teori irama alam atau apa gitu ya, aku agak lupa. Yang ini tuh juga berkaitan dengan suatu pertanyaan besar, kenapa kartu bridge itu jumlahnya sebanyak 52. Yang ternyata itu memang adalah salah satu bagian dari teori keselarasan alam itu tadi. Yang ketiga di sini ada Pasien karyanya Naomi Midori. Ini adalah novela karya debut dari Naomi Midori yang sukses menarik perhatian banyak pembaca termasuk aku gitu kan. Aku sendiri pernah membicarakan novel ini di video yang aku kasih tahu ke kamu bahwa novela ini bisa dipinjam di sebuah program yang namanya itu Buku Berjalan. Nanti untuk linknya akan aku taruh di kolom deskripsi di bawah ya. Nah, balik lagi ke bukunya. Novel ini tuh sangat cerdik dengan menggabungkan unsur misteri dan juga mental health yang dikemas dalam bentuk investigasi di bagian awal. Ceritanya ini tuh tentang sebuah pembantaian satu keluarga yang dikenal cukup terpandang di tempat tinggal mereka, yang nanti akan membawa kita ke salah satu pasien yang sedang mengalami masa rehabilitasi. Untuk ukuran karya debut ini bener-bener keren, pakai banget. Selanjutnya di sini ada Bilangan Fu karyanya Ayu Utami. Ini adalah novel yang vibe-nya mirip dengan Jostein Gaarder tadi, namun ditulis oleh penulis Indonesia. Dan di sini yang uniknya lagi nih, dia ini menghadirkan banyak sekali kekayaan budaya Indonesia, termasuk menghadirkan unsur mistis yang mana menjadi atau masih lah ya menjadi salah satu ciri khas yang ada di Indonesia. Ceritanya sendiri juga sangat kompleks. Nah, justru karena kekompleksannya itu bikin aku kagum dengan cerita yang ada di sini. Karena kita itu akan ditunjukkan kayak bagaimana kita akan melihat sifat asli manusia dan khususnya beberapa masyarakat atau mungkin sekelompok orang yang menolak adanya modernisasi dan juga pola pikir yang masih berpegang teguh terhadap ajaran lama. Nah, itu nanti kamu bakal temukan tuh di dalam novel ini gitu kan.
Dan untuk novel yang ini juga pernah aku bikin video reviewnya, baik yang secara spoiler ataupun non spoiler. Itu nanti untuk masing-masing linknya akan aku taruh di kolom deskripsi di bawah. Yang kelima di sini yaitu To Kill a Mockingbird karyanya Harper Lee. Kalau kamu suka novel-novel yang setting waktunya itu di era-era 50-an, terus kemudian yang setting tempatnya itu di Amerika Serikat, ini kamu cocok banget untuk baca To Kill a Mockingbird. Dan di sini kamu akan menemukan juga bahwa hak asasi manusia ini masih diperjuangkan habis-habisan, terutama hak asasi orang kulit hitam. Nah, ini bakalan dibahas juga lebih lengkap di novel yang ini, meskipun memang nggak secara yang terlalu diplomatis dan politis banget, karena memang POV-nya dari POV anak kecil gitu. Nah, di cerita ini tuh bagaimana masyarakat pada saat itu benar-benar menaruh awareness tinggi pada orang-orang kulit hitam yang gak jarang tuh mulai mendiskriminasi mereka, yang lama-lama tuh makin terang-terangan gitu kan. Nah, untuk novel ini sendiri, aku juga udah pernah mereviewnya secara lengkap, nanti kamu bisa cek aja di kolom deskripsi untuk linknya. Oke, ini yang nomor 6 yaitu Andai Sel-Sel Dalam Tubuhmu Berbicara karyanya Rizaldo. Ini sedikit melipir ke salah satu buku non-fiksi yang sampai sekarang cukup membekas di aku karena aku ini suka dengan tema-tema tentang kesehatan. Walaupun gak bisa dipungkiri ternyata selama berkuliah kemarin beberapa anjuran yang ada di buku ini tuh gagal total aku laksanakan gitu kan. Terutama di masalah insomnia dan makan yang teratur. Yang mungkin karena itu pula bikin berat badanku naik cukup banyak di perkuliahan kemarin sih. Tapi aku sendiri merekomendasikan kamu untuk baca buku ini, khususnya buat kamu yang awam di bidang kesehatan. Nggak hanya tips-tips kesehatan aja yang dibahas di sini, melainkan ada juga tips pertolongan pertama, mulai dari yang ringan sampai yang ya agak berat lah. Kan kalau yang berat-berat banget itu memang harus ditangani oleh yang lebih profesional. Cuman biar kita tuh nggak ngangong-ngangong aja gitu loh kalau ada seseorang yang butuh pertolongan pertama. Jadi jangan asal angkat orang yang habis kena kecelakaan, jangan asal cabut, jangan asal kasih minum gitu. Itu dibahas di buku ini gitu ya. Dan itu aku sudah pernah membuatnya dalam bentuk reading vlog yang membahas tentang buku ini. Lagi-lagi nanti linknya ada di kolom deskripsi di bawah. Selanjutnya yang nomor 7 yaitu Your Name karyanya Shinkai Makoto. Ini adalah salah satu novel Japanese literature yang sempat booming khususnya bagi pecinta manga dan juga anime. Dan setelah aku membacanya, aku jadi paham kenapa novel ini tuh se-booming itu. Karena memang bagaimana novel ini dideskripsikan dengan sangat bagus dengan menghadirkan lanskap Jepang di zaman dulu. Jadi kayak ada unsur jadulnya gitu lah. Terus kemudian di sini ada unsur time travelnya juga, yang mana itu adalah salah satu unsur atau subgenre yang aku suka dalam sebuah cerita. Jadi makanya aku suka banget sama novel yang ini. Dan aku berencana untuk membagikan reviewnya setelah video ini tayang gitu ya. Mungkin minggu depan atau minggu depannya lagi, kamu bisa tunggu untuk video review dari Your Name ini. Nah, yang ke-8 ini mulai masuk ke komik yaitu Fairy Tail volume 1 karyanya Hiro Mashima. Ini adalah salah satu seri yang jadi favorit aku sejak 2023 kemarin. Dan untuk yang ini akhirnya aku punya kesempatan untuk baca seri Fairy Tail yang benar-benar pure fairy tale tanpa ada tambahan tagline lain-lain gitu ya. Jadi universe-nya memang masih dari Fairy Tail ini yang memang pure ditulis oleh penulis aslinya yaitu Hiro Mashima. Dan ternyata aku suka banget dengan cerita yang ada di sini, masih menghadirkan unsur pertemanan, terus kemudian ada adventure-nya juga yang cukup menantang, ditambah dengan adanya kucing bernama Happy yang memang bikin happy. Karena memang di sela-sela ketegangan yang ada di cerita ini tuh dia tuh bikin suasana jadi mencair dan bikin ngakak juga gitu kan. Dan aku pernah mereview sebenarnya untuk komik ini tapi digabung dengan beberapa seri lain di universe yang lain juga gitu. Nanti kamu bisa cek aja, videonya ada di kolom deskripsi. Yang ke-9 yaitu Eden Zero karyanya Hiro Mashima juga. Yang ini masih masuk ke dalam Fairy Tail series, cuman dengan tokoh utama yang berbeda. Selain itu aku juga suka bagaimana dengan kreatifnya cerita di sini yang kayak menghadirkan semacam virtual YouTuber gitulah kalau nggak salah ya, atau aku lupa nama pastinya apa. Yang intinya mereka ini tuh dikemas di dalam sebuah kotak kaca gitu deh, yang nanti kita itu bisa milih secara
yang pengen kita hadiri. Gimana ya? Aku ngomongnya tuh bingung. Pokoknya nanti bisa kita pilih gitu loh untuk masuk ke dalam sesi live streamnya. Nah itu unik banget kan. Dan ceritanya sendiri juga kocak dan menghibur. Ya meskipun memang kalau ngomongin fairy tale pasti adalah suatu momen ketika mereka ini harus melakukan suatu adventure atau ada adegan-adegan action di dalamnya. Oke, ini ternyata judul terakhir yang aku suka di 2024 kemarin, yaitu The Great Cleric, masih komik yang ini ditulis oleh Hiro Akikaze. Dan ini bercerita tentang seorang pria yang dia tuh workaholic banget sampai akhirnya dia tuh meninggal dan bereinkarnasi menjadi sosok yang sama sekali baru. Namun bedanya di sini tuh di kehidupan yang baru ini dia tuh harus mengumpulkan semacam XP gitu untuk ya dikoleksi sampai benar-benar full sampai banyak gitu kan. Sama seperti game-game yang pernah kita mainkan gitulah ya. Kalau kita udah ngumpulin XP sampai full, nanti dia ini akan di-upgrade menjadi sosok yang lebih baik. Ceritanya sendiri ini fresh dan aku suka banget karena di beberapa bagian nih menunjukkan adanya si tokoh utamanya ini yang aku lupa namanya siapa. Pokoknya dia ini passionate banget sama pekerjaan yang dia alami yang di kehidupan baru ini. Meskipun awalnya dia itu kayak emang kayak ini pekerjaan apa sih gitu. Ya karena emang di kehidupan sebelumnya dia workaholic banget gitu kan. Ya pokoknya kalau ada cerita-cerita yang tentang passion gitu aku suka banget. Oke, ternyata segitu aja 10 buku yang aku suka yang di 2024 kemarin. By the way, untuk urutannya itu sebenarnya nggak ada kayak dari top 1 sampai top 10 tuh nggak ada. Ini sebenarnya random aja. Pokoknya ini 10 judul yang aku suka yang aku baca di 2024 kemarin. Nah, kalau kamu sendiri, buku-buku apa saja yang jadi favorit kamu di tahun 2024 kemarin bisa kasih tahu di kolom komentar di bawah. Dan aku akhiri dulu videonya sampai sini. Kita akan ketemu lagi di video-video yang selanjutnya. Dadah.